Oh, gue tanya. Kemarin gue nanya ke Rudi kejang-kejang. Sekarang coba gue tanya ke Erben. Ben, Apa tuh? kok kata Petrus dosa bisa dihapuskan dengan badan disiksa? Gini, Wahyu penyempurna itu jangan hobinya nanya. Woi, gue ke Erben, lu jangan motong-motong. Biar ku selesain si Wahyu penyempurna hobinya nanya. 1400 tahun kau kemana Nah, aja? di sini judulnya apa, Justin? Justin Ebola Pietere. Aduh. Di sini judulnya apa gitu? Lu dicek judulnya, gua aja masuk tahu judulnya. Bentar, ayatnya mana? Kau hanya nanya. Apa? Ayat 1 Petrus 4 nomor 1, 1 Petrus 4 nomor 1. Nggak mau bilang ayat ya? Itu? Kenapa nggak boleh bilang ayat? Ya ayat punya Arab loh, ngapain dipakai-pakai? Indonesia aja kita. Jadi ku dengar sang si debater itu. Nah, tuh lihat tuh. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita badan, ia telah berhenti berbuat dosa. Cakep. Benar itu, benar. Aku yang Betul jawab. kan? Iya, berarti kekristenan itu harus disiksa badannya supaya dia berhenti berbuat dosa. Kamu puasa tuh menyiksa badan kamu nggak? Enggak lah, Islam beda lagi. Apa sih? Itu nyiksa loh. Dengar dulu. Loh, kalau kata kekristenan yang nggak pernah puasa, iyalah. Itu nyiksa loh. Ini artinya melepaskan kedagingan. Iya, menderita badannya melepaskan kedagingan. Iya, kenikmatan itu dia. Jangan semua. Iya, makanya. Coba sekarang gua lihat badan lu biru-biru nggak badan lu? Badan lu lebam-lebam nggak? Fokusnya bukan kedagingan. Bodoh ini. Ini maksudnya bukan lebam-lebam. Oh, maksudnya emang Petrus nggak tahu apa yang dia omongin? Iya. Bro. Ini masalah kedagingan, bro. Iya, daging. Berarti daging lebam-lebam kan? Mana sekarang muka kalian lebam nggak gua tanya? Berdomba, coba jelasin. Ini ngocor aja. Jadi dijawab lah. Jadi dijawab, sabar bro ya. 1 Petrus 4 itu sebenarnya kamu baca di ayat 2-nya itu loh. Coba. Jadi umat Kristen itu harus hidup berdasarkan kehendak Allah. Mana ada umat Kristen yang bukan berdasarkan kehendak dagingnya. Baca ayat 2-nya. Mana supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia tetapi menurut kehendak Allah. Kan gitu. Mana umat Kristen? Ini contoh kehendak daging ya, ngelirik. Iya. Main cewek. Nah, coba sekarang ketika berhenti main cewek kesiksa nggak badan? Ini Triun Slayer ini mulutmu kok nggak pernah bisa kau kendalikan ya aku ya. Nih dijawab aja sih, aduh, kok malah ke mulut. Oke, saya jawab itu konteksnya. Sudah dijawab. Ini ya. Jawab supaya ya oke gini ya. Makanya di mana di 1 Petrus yang 3 itu bicara tentang teladan Kristus bagi gerejanya ya, bagi umatnya saat itu. Nah, ditegaskan lagi 1 Petrus 4 supaya hidup menurut kehendak Allah. Karena Kristus menyatakan kehendak Allah kepada umat manusia. Kristus ya Al-Masih ya. Bukan baca aja yang tertulis lah, jangan yang ditafsir. Kami ini bukan ayatiyah, Alkitabiah, bro. Jadi Alkitabiah, bukan Alkitapisir kan? Ahli kitab lagi menjelaskan, diam. Iya, ahli kitab, tapi yang tertulis dong. Jangan kejadian lagi nubuat Allah Azza wa Jalla yang bilang mereka mengatakan sesuatu dari Allah padahal tidak tertulis. Ya makanya kami tidak ayatiyah. Kamu baca konteks jauhnya dulu minimal 1. Jadi ini tuh seakan-akan Petrus tuh nggak tahu apa yang dia omongin. Makanya kau sering ngomong di sini biar otakmu pintar. Itu penderitaan badan tuh ya, lu tuh lebam-lebam gitu kan, kaki lu cacat gitu loh. Itu pikiran. Penderitaan badan nih, bukan penderitaan pikiran nih. Baca dulu tuh bagus-bagus. Saya lanjutkan di ayat 3. Itu ada pikiran yang demikian. Mana. Telah cukup. Tuh lihat tuh. Kemampukan, pesta pora, perjamuan minum-minum, penyembahan berhala. Kalian tuh harus begini supaya berhenti berbuat dosa. Telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan dan seterusnya. Itu buat Kristen kembali kepada konteksnya yaitu kehendak Allah. Ya bukan kehendak Allah. Sekarang posisinya begini, kalau kalian belum mabok, belum pesta pora, belum minum dan penyembahan berhala, kalian itu belum bisa dibilang berhenti berbuat dosa. Cara bacamu yang goblok. Lo kok kasih hilang musuhmu. Kekristenan itu mesti mabok-mabok, mesti menyembah berhala, mesti
Slayer bisa mendengar. Itu tuduhanmu, Slayer. Sebentar Pak Bagus. Jadi gini, supaya saya nggak bisa dibuka mute-nya, supaya kamu belajar mendengar penjelasan, nanti kamu baru tanggapi gitu. Sebenarnya kita nggak suka mute-mute orang di sini, tapi karena kamu ngerocos, mulutmu kayak knalpot bocor, harus dibuat begitu. Jadi kalau kamu dewasa diperlakukan dewasa, tapi kalau kamu kanak-kanak dibuat jadi kayak kanak-kanak. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Mengerti nggak artinya di sini? Saya sebagai seorang Kristen menyadari Yesus sudah menderita untuk saya. Kalau saya mengalami penderitaan dalam hidup ini, maka saya ingat Yesus pun sudah menderita. Inilah pernyataan yang terbaru yang boleh dikatakan dikutip oleh Luhut Panjaitan. Jangan takut kamu dicaci maki orang. Karena Yesus yang tak berdosa pun dicaci maki orang juga, katanya. Itu penerapannya bagi kami. Jadi mungkin tafsir gua hero kamu pakai menafsir Alkitab jadi keliru kau. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Betul. Karena kalau orang sudah bisa menyalibkan dirinya dengan segala keinginannya, berarti dia berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Gitu ya. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang-orang itu melakukan kehendak orang lain. Kamu hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama dengan mereka di dalam kubangan ketidaksempurnaan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di sini harus ada kemampuan membaca. Lihat ya, sebab itu mereka, artinya orang-orang yang dilani Petrus ini, orang-orang Kristen itu, mereka punya latar belakang yang buruk. Mereka hidup, dikatakan kemabukan, pesta pora dan semuanya. Tetapi setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka tidak ikut lagi bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama. Karena mereka tidak hidup lagi seperti mereka hidup yang lama, maka orang-orang melakukan hal-hal, contoh ya, mengatakan kayak ejekan, mereka dipinggirkan, mereka dibenci dan lain sebagainya. Tapi Yesus katakan, Bapak Petrus katakan, Yesus sudah menderita juga. Dia tidak berdosa, tapi diperlakukan dengan tidak adil. Kalian juga persenjatailah pikiran kalian dengan pikiran seperti Yesus buat itu. Begitu cara kami memahami ayat ini. Tapi kalau kau tafsir di luar hari ini, menurut saya itu hakmu juga. Tetapi kau nikmatilah kesesatanmu. Oke, sekarang buka mute-mu. Sudah dibuka. Kalau kamu bisa bicara. Jadi memang ini, aku nambahkan. Iya. Jadi memang kalau kita sudah memutuskan diri dari keinginan-keinginan kedagingan, ya, keinginan duniawi, memang kita menderita loh. Menderita. Badan kita menderita. Yang biasanya kita. Gua ada boleh nanggepin. Jadi gini. Jadi menurut Kores, menurut sampai namanya Slayer, apa yang kami terangkan ini menurut Islam gimana? Slayer. Bertentangan dengan Islam apa tidak? Silakan. Iya, bertentangan lah. Kalau dalam Islam itu kita nggak perlu menderita badan gitu, nggak perlu ada penyiksaan badan gitu supaya dosa itu berhenti. Kita tinggal minta ampunan, dosa berhenti gitu. Jadi kita nggak perlu ada pecut ke punggung, maksudnya gini, atau dipatahin kakinya. Lu gua pukul. Di sini di mana ada dipecut punggung? Harusnya ajaran Islam gimana? Itu penderitaan badan soalnya. Di dalam hukum ya. Jawab dulu. Di mana dipecut sini? Ada tulisan dipecut dulu. Itu jangan ini dong, jangan berantakan dong. Rapi. Di dalam hukum hud itu Islam boleh merajam dirinya sendiri. Nah, itu hukum hud. Dalam hukum hud. Nggak boleh, di kita ada hadits Nabi mengatakan bahwa yang bunuh diri itu masuk neraka jahanam. Enggak lah. Nah, kalau kalian kan enggak di sini menderita penderitaan badani gitu. Jadi kekristenan itu belum dihapus dosanya kalau belum menderita badan. Oleh teman-teman saya, kamu saja yang tidak mendengarkan. Sebentar ya. Enggak. Jadi gini, yang apa yang dibacakan Erben itu tidak tertulis dalam Biblos.
Yang kamu baca tadi Yang tertulis kamu enggak? bacakan juga tidak tertulis itu. Dipecut. Penderitaan badani? Iya. Yang mana dipecut? Menderita badan kayak gimana sih kalau misalnya bukan disiksa? Enggak tertulis, tidak dipecut. Di mana disiksa? Tertulis Ya, penderitaan badan gimana caranya badan menderita kalau nggak disiksa? Kan gitu. Sebentar, itu kan logika. Ini logika aja lah, logika aja. Salah gitu, kacau. Jadi Nah, coba penderita badan kayak gimana sih coba tadi? Udah jelaskan ya. Ini tunggu. Oke. Kalau kita sudah mematikan diri kita dari keinginan daging, ya keinginan daging, ya pasti kita menderita loh. Keinginan kita menderita, keinginan badan kita maunya kita mengikuti dosa, gitu loh. Makan itu dosa, makan itu dosa. Memutuskan itu, kayak tadi pesta pora, kemabukan, hawa nafsu, ya pasti kita menderita loh. Yang biasanya kita setiap hari melakukan itu, badan kita melakukan itu, tetapi kita berubah. Itu my brethren, itu maksud gua. Itu maksud gua, kekristenan itu memang mesti mabok, mesti narkoba dulu, mesti berzina. Bukan seperti itu, gitu loh. Baru supaya gitu loh. Oke, saya pikir begini ya, kita di CIA ini hancur itu. Bukan, kita di CIA ini kan bukan mempertontonkan kebodohan, tapi kita mempertontonkan kecerdasan. Jadi kalau Slayer masih mempertontonkan kebodohan, kamu salah masuk room. Karena di sini orang mempertontonkan kecerdasan. Ya udah, kita next ayat yang lain boleh? Nggak apa-apa, gini saya ingin menanggapi tentang penderitaan badan ini. Sebenarnya poin udah katanya gue bodoh di dalil itu, ya udah nggak apa-apa, gue terima aja. Gue mengasihi musuh gue kok. Nggak apa-apa. Jadi apa yang dimaksud di situ penderitaan itu kita bisa baca di 1 Petrus 2-nya. 1 Petrus 2 ayat 21 bisa saya coba share ya. Ini bro, oh ya. 1 Petrus 2 ayat. Dibaca aja, dibaca. Ya, 1 Petrus 2 ayat 21. Nggak apa-apa, dikasih lihat dong. Ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah 20-nya bro Edo, 20-nya mantap. 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, nah kembali kehendak Allah ya, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab ini maksudnya Yesus ya, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, sebab itu kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan Tuhan. Kena lu di situ. Mana ada Kristus ini narkoba? Ada nggak? Mana ada Kristus ini berzina? Ada nggak? Dia menderitanya apa? Disalib kan? Penderitaan badan. Bukan. Selamat datang di kebenaran. Kamu sukanya dor apa? Iya, Kristus itu nggak mabuk, nggak narkoba. Sebentar dulu, jangan. Kena bom kan? Ya sabar, jangan dor. Nanti kamu keluarin jurus dor. Udah, coba dong di blok. Kristus pun telah menderita. Coba dong di blok. Coba di blok itu. Kristus pun telah menderita. Santai. Nah, gua tanya, ini menderitanya gara-gara narkoba atau gara-gara disiksa badannya? Ya, kau ambil cotton bud, dikorek kupingmu, dengerin saya. Dijawab ya, aja. Ya makanya saya mau jawab, saya nggak bisa berdebat bro, dialog aja. Di sini dialog ya. Jadi yang dimaksud menderita itu seperti apa yang Kristus lakukan ya. Dia tidak berbuat dosa dan dia tidak berbuat mesum, zina gitu ya, melirik cewek atau anunya tegang gitu, tidak. Dia tidak berbuat dosa bro. Tetapi dia dicobai, Ibrani 2 ayat 17. Perbaiki. Jadi kalau kamu ini si siapa, si Alberto kick aja nih, kalau masih rusuh di chat juga rusuh dia. Alberto tuh gue bingung loh agamanya apa, serius. Nah makanya ini kita ban juga nih di EVC, di ban nanti sini ban. Jadi gini ya. Lanjut, Brethren Justin. Oke ya, jadi gini bro, ini terkait dengan apa yang Kristus lakukan. Kristus itu kan Al-Masih kalau dalam bahasa Arab kayak seperti itu. Nah, prinsip dari Al-Masih Juru Selamat itu memberikan teladan di depan. Itu di Ibrani 2 itu jelas sekali. Nah, dia sebagai imam besar juga ya. Jadi penderitaan Yesus itu pada intinya, nah ini jawabannya, adalah ketaatan terhadap setiap ujian. Ujian itu salah satu cara yang digunakan oleh Allah adalah mengizinkan pencobaan itu datang. Makanya tema besar dari Alkitab kami itu adalah ketaatan. Seluruh peristiwa-peristiwa yang ada di
sebelumnya di Perjanjian Lama itu bicara tentang ketaatan. Jika bangsa Israel tidak taat pun akan mendapat masalah, hukuman dan sebagainya. Tetapi kasih karunia Allah selalu berlaku. Di Ibrani 2 ini jelas nih ayat 10. Ini ayat kesukaan saya. Ya, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan oleh Bentar dulu Pak, yaitu Allah membawa banyak orang pada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ya, ayat 17 lah. Cakep. Ya, ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Nah ini ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi Yesus Kristus itu saat ini ya, misalnya saya berdoa, berkeluh kesah kepada dia, pada Bapa melalui Yesus, dia dalam hatiku ya, melalui Roh Kudus mengatakan ya saya tahu apa yang kamu alami, Justin ya gitu ya, atau Erben atau Torres gitu atau Pak Denny. Ya, tahu. Nah di Ibrani 4 jelas imam. Nama gua dong, nama gua kok ada Mamatnya? Dihilangin aja, Kores aja. Oke. Nanti siapa itu tadi yang nambahin saya hilangin. Jadi intinya itu bro ya, bukan penderitaan tuh artinya menggores-gores badannya dan sebagainya, tidak. Jadi penderitaan yang Kristus alami adalah saat menghadapi cobaan itu. Saat menghadapi cobaan. Ya nggak apa-apa kalau misalnya mencoba dibelokkan dari penyalibannya Yesus, penderitaan ini ya nggak apa-apa sih. Gue menghargai itu. Nah sekarang kita boleh lanjut ke pasal-pasal berikutnya. Aku framing ya. dong, closing statementmu jangan gitu dong bro. Bukan. Gue menghargai pendapat lu. Bukan perkataan tadi tuh. Kita kan nggak akan ketemu. Mungkin gini ya. Mungkin apa? Kamu tuh suka membranding terus, framing. Aduh. Terus andalanmu. Usir dulu apamu itu, jin gua hiram itu. Waduh, ini Erben juga kenapa sih? Gua di sini datang dengan kasih loh, nggak ngehujat gua. Kamu nggak datang dengan siapaan? Kenapa ke jin gua hero gitu? Nanti gua kalau bawa melayang-layang ngambek lagi nanti kan. Kalau mau menutup topik di Slayer. sudah. Tunjukkan dong ayat kasih itu gimana? Ayat kasih apa? Kasih itu ayatnya mana? Dalam kitabmu mana? Ayat Quran kasih mana? Dalam Al-Quran gampang itu, tinggal di Google nanti keluar nih. Mana? Ya. Coba tunjukkan. Iya mana? Ayat berkasih sayang. Coba tunjukkan di mana. Nah, nanti di sini juga ada kasih Islam. Salah. Kasih Islam. Nanti keluar dia. Nah, ini kitabmu ada kasih. Domba kecil dari dulu. Ini Ali Imran ayat 159. Domba kecil. Al-Balad ayat 17. Al-Balad ayat 17. Boleh dibukain Al-Balad ayat 17? Ya kau lah screen. Jangan gua lagi live, nanti hitam layarnya. Share screen aja dong. Nanti hitam layar gua hitam ntar. Ayat kasih kita udah hafal ya, udah banyak banget, dia harus cari dulu. Enggak, ini gue udah banyak. Al-Balad ayat 17, At-Taubah ayat 111, Luqman ayat 15. Ini gue Al-Balad gue bacain ya. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Gitu. Terus ini ada lagi. Ya, kan sama yang seiman. Seiman itu apa seimannya? Sesama orang-orang yang beriman. Nah, terus ini. Enggak, ini Ali Imran ayat 5159 dibaca dulu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Urusan itu apa itu? Itu. Enggak ada kasih. Urusan itu bisa apa aja lah, bebas. Ngeles ya. Aduh. Dor ngeles. Dar, apa mau lagi yang lain? Udah kau tanya lah. Enggak mau. Bom lagi dah. Udah ayat mana lagi mau kau tanya? Oh ini, kalau gua nanya lagi, ini deh, kalian penginjilan itu supaya apa sih? Memberitakan kabar baik. Nah, itu kan Injil artinya kabar baik gitu. Penginjilannya itu untuk apa? Lah iya. Memberitakan kabar baik, domba kecil. Ada yang lain mau nambahin? Silakan. Nah, dikatakan bagaimana mereka percaya kalau tidak ada yang memberitakan.
Bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak ada yang mengutus. Itu tujuannya supaya nama Yesus didengar, dimengerti, dipahami semua orang untuk keselamatan. Itu tujuannya. Supaya nama Yesus didengar gitu ya. Kalau Brethren Justin ada mau nambahin? Penginjilan itu agar kamu tahu Allah sudah ada jalan keluar dari dosanya Adam. Oh, Allah sudah ada jalan keluar dari dosanya Adam gitu ya. Baru dapat solusinya ya berarti ya. Bukan baru dapat, sudah dijanjikan dari zaman sudah Adam. Dijanjikan. Tetapi digenapi pada zaman Kristus, telah genap waktunya. Jadi ada timeline. Ini ya. Artinya memberitakan janji Allah ya mengenai keselamatan ya. Ya, semua lah menggenapi. Oh ya, oke lah, dekat-dekat lah ini ya, berarti sepakat lah kalian ya. Dengan kata yang berbeda-beda tapi tetap sepakat. Cuman yang gua lihat kalau kata Saulus sih, penginjilan itu supaya ditolaknya nggak sendirian. Saulus mana ya? Pasti gagal lagi. Pasti ayatnya gagal baca. Satu ini gua kasih 1 Korintus 9 nomor 27. 1 Korintus 9 nomor 27. Menarik juga yang dibilang sama Saulus itu ya. Paling akhir. Itu Saulus apa Paulus? Baca ini 27. Ayat 28 dulu. 27. Nah itu tuh. Tunggu dulu ayat 28 dulu. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Apa sini soalnya? Ini ya memang lah. Karena gini, tunggu dulu. Karena memberitakan Injil itu, jangan dulu jangan ketawa kau. Nah, gue sambil limit ketawa. Nanti aku ketawain kitabmu, nanti kau nangis. Itu loh. Kebiasaan. Jadi ini, ya pemberitaan Injil, ya memberitakan Injil itu tentu tidak sembarangan gitu loh. Karena apa? Orang yang memberitakan ini dia harus hidupi Injil itu, gitu loh. Pak Bagus, supaya jangan jadi tolak. Dibaca mulai ayat 24 Pak Bagus supaya lebih cantik lah. Iya, lebih cantik lagi. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, ya, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi, ya, memberitakan Injil itu seperti saya bilang tadi, itu harus sesuai dengan apa yang dia beritakan. Dia harus hidupi itu. Makanya Paulus melatih dirinya gitu. Jadi artinya sama seperti makanya Paulus menganalogikan sama seperti pertandingan olahragawan yang melatih tubuhnya. Melatih tubuhnya ya. Supaya apa? Supaya kalau dia memberitakan, iya, dia sama seperti perhatikan, sama seperti olahragawan. Ya, seorang olahragawan tidak mungkin dia memperoleh hadiah menang kalau dia tidak latihan dulu. Gitu. Mempersiapkan itu. Nah, kalau kita orang Kristen memberitakan Injil, bagaimana mungkin kita memberitakan Injil dengan baik dan benar kalau kita tidak menghidupi itu, nilai-nilai itu? Kita akan jadi batu sandungan gitu loh. Makanya Rasulullah katakan ya di ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Jangan nanti kau aja, ya kan, kau aja enggak menghidupi nilai Injil itu. Mulutmu itu. Itu loh. Kok ketawa? Ada lagi yang mau menjelaskan. Nanti aku tawa minta sucimu kau nangis gitu loh. Benar, izinkan saya menjelaskan. Ketawamu kayak ayam kalkun loh, kayak ayam kalkun. Sudah. Emang asik ini ya Bang. Iblis di gua itu. Bang Erben ya. Iya. Ya di sini kan kita kan penuh kasih bersahabat gitu loh. Jadi emang menarik, Saya minta izin ayam kalkun. Bentar Pak Randi ya. Pak Randi diam dulu Pak Randi. Jangan terpancing begitulah. Enggak, yang Kores permasalahkan apa dari
ini. Enggak ada masalah. Gue dapat hikmah baru. Gue dapat hikmah baru bahwa memang penginjilan itu dilakukan supaya yang ditolaknya itu nggak di sendirian gitu loh. Itu yang gue dapat. Oh bagus juga ya. Ada yang ditolak itu sendirian. Kau meneliti kau. Nggak ada di situ. Itu di satu kok gitu. Di mana dia itu tadi ada. Enggak, di ayat ini apa menurutmu? Menurut di ayat ini apa? Saya minta izin menjelaskan. Bro. Sebentar dulu. Makanya sendiri ditolak itu. Makanya saya pernah membahas ini dengan Pak Dhani, teman-teman di CIA juga. Saya tahu cara berpikir mereka. Makanya saya pengen tahu yang Kores permasalahkan apa. Karena nggak ada masalah, gue nggak ada masalah. Gue cuma baru tahu gitu. Gue baru tahu pemberitaan Injil itu supaya nggak ditolak sendirian. Gimana, dari ayat mana kamu mendapatkan? Itu yang 27. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak gitu loh. Bukan, ini bicara tentang menanggalkan hak. Kamu baca di pasal sebelumnya. 1 Korintus 8 ayat 13. 13. Coba. Ya, makanya kita bedah pelan-pelan. Ini ahli kitab sedang membimbing. Jadi teman-teman bisa. Boleh. Ahli kitab terjemahan. Nggak apa-apa. Ya, daripada dalam kurung. Oke? Karena dalam kurung ada di bahasa Yunani. Ya, apalah ya. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah, ini jadi ini ya, kata-kata yang bisa kamu catat ini ya. Jadi Paulus berpendapat, ini saya megang buku tafsir dari teman-teman Katolik ya. Paulus berpendapat bahwa jemaat Kristen harus mempertimbangkan tidak hanya kebebasan mereka untuk menggunakan hak mereka sendiri, tetapi nah ini juga kemungkinan untuk secara bebas menanggalkan ketika hak tersebut berdampak negatif bagi orang lain di dalam jemaat. Nah, di bab 9 ya, di 1 Korintus 9 ini, Paulus itu menjelaskan, mencontohkan dirinya. Dia menanggalkan hak, seharusnya dia mungkin bisa mendapatkan uang, ya, mendapatkan sokongan dana, tetapi dia memilih bekerja dan seterusnya. Dan itu ternyata tidak mudah, dia harus melatih itu. Dan kamu harus catat juga, bro, jemaat Korintus ini bukan kaleng-kaleng, bro. Ini peradaban sangat maju saat itu, dan mereka juga sangat maju, beda dengan di Jazirah Arab, masih primitif. Beda dengan Jazirah Arab ya? Ya, meskipun di Jazirah banyak orang Kristen, termasuk banyak Kristennya, cuma nggak semaju Korintus ya. Oh pasti, pasti. Nah, jadi intinya ini bicara tentang bagaimana Paulus sebagai bagian dari jemaat, dia tidak mau dianggap pemimpin juga, menanggalkan hak jika itu memang berdampak positif bagi jemaat. Itu bro jawabannya. Kan tapi ada ujungnya tuh. Paulus itu melakukan semua itu tuh supaya apa gitu loh. Ya makanya jangan ayat dia. Itu yang paling bawah itu loh. Gini, Alkitab kami itu ada 36.000 ayat dan tidak ada yang hilang dimakan kambing. Iya. Beda. Nah, ini kan bagian yang tidak dimakan kambing. Ini tidak dimakan kambing kan nih? Coba saya dikit ya. Ini intinya begini aja, lu menyuruh orang lu melarang orang merokok, tapi lu merokok sendiri gitu. Lu nggak tahan terhadap nafsu rokok. Ya artinya apa yang lu sampaikan itu nggak sesuai dengan apa yang lu yang kamu lakukan gitu. Kamu ngomong ke orang, tapi kamu sendiri nggak melakukannya. Itu intinya. Kalau di Islam sih, kalau misalnya bikin dosa ya jangan bawa-bawa orang gitu. Jadi kalau ditolak ya tolak sendirian aja, nggak usah bawa-bawa teman. Begini loh bro, nggak ada hubungannya dengan omongan begitu. Bentar. Sedikit boleh nggak? Sebentar dulu. Ini di sini butuh ketelitian membaca. Iya, sip. Nah, dari kalimat ini pun, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Apa yang dikuasai Paulus? Menguasai emosi, bela diri, amarah, bukan karakter di sini. Ya, karena Paulus itu lidah. Walah, tentang karakter. Bukan kasih latih tubuhnya untuk bertarung. Sip ya. Gue terima. Melatih tubuhnya, melatih nafsunya gitu ya mungkin ya. Iya, menguasai seluruhnya. Kenapa? Supaya
sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Contoh, saya kasih contoh sama kau ya. Saya ketika berbicara Injil sama orang Jawa, saya harus lebih lembut. Kalau saya pakai cara Medan, maka saya pasti diusir. Saya harus pakai cara Jawa. Mengerti kan? Jadi itu dilatih. Melatih diri hal yang baik. Supaya diri kita jangan menjadi batu sandungan, tapi jadi berkat. Oh, bukan jangan, supaya jangan ditolak sendirian gitu ya di hadapan Tuhan. Makanya membaca satu kalimat ini aja kamu. Ini kan ada koma ini. Ya nggak apa-apa. Gua menghargai pemahamannya Brother Herbert. Ini koma, ini titik. Jadi kalau kamu tidak bisa memahami kalimat sependek ini, ya nanti kamu sakit hati kalau aku bilang cara belajar mungkin kita berbeda pemahaman. Iblis. Bukan berbeda pemahaman, kamu memahami kebenaran dari kesesatan. Dari kesesatannya. Ditolak itu, jangan aku sendiri ditolak itu berarti gimana maksudnya? Gue sesat berarti, gitu, atau berarti sebentar Kores ini. Berarti jangan dia sendiri yang ditolak. Ngerti nggak? Lu bisa baca nggak? Iya, ngerti. Jadi ditolaknya supaya nggak sendirian kan? Wah, ini kacau lagi kalian dua ini. Aku teman-temannya ya. Aduh. Oh, sorry. Aku heran lihat kalian. Kamu sampai berapa itu, Kores? Ini Ben marah siapa sih? Kau. Itu mikir itu kekristenan loh, Ben. Iya, bentar. Kamu apa? Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Betul itu. Baca yang benar. Jangan aku sendiri ditolak. Baca yang benar. Kau kurang baca. Mantap kan itu kan? Jangan aku sendiri ditolak. Jangan aku sendiri yang ditolak. Bukan. Kalau bagus ditolaknya rame-rame kan? Bukan gitu. Jangan gitu ya udah. Aduh. Kenapa gimana? Jangan aku sendirian. Bukan. Oh, jangan aku sendiri. Itu beda lagi ya. Oh, teman-teman. Siap. Aduh, Mbak. Itu aja nggak tahu, teman-teman. Bentar, gini. Teman-teman, itu konteksnya satu Rasul Paulus itu sedang di penjara di Roma menuliskan surat karena jemaat Korintus saat itu pun mulai ada semacam pemberontakan, bahkan ada yang menjelek-jelekan Paulus gitu ya. Jadi gini, ini saya senang ya si Kores ini nanya meskipun dia senyum karena dia tidak menemukan hal seperti ini di Qur'annya. Jadi tertawanya Kores ini sebenarnya ya saya kasihan karena dia tidak, sebenarnya sesi ini dia manfaatkan untuk menjalankan Quran. Kembali ke masalah tadi, Paulus sudah tahu ada jemaat-jemaat yang memanfaatkan momentum untuk mencari keuntungan dan sebagainya. Dan saat itu gereja sedang bertumbuh, banyak sekali permasalahan di tengah-tengah jemaat seluruhnya. Tetapi justru itu proses, ya. Ternyata kekristenan mampu melalui itu. Nah, Paulus tidak henti-hentinya menuliskan nasihat-nasihatnya kepada jemaat salah satunya di Korintus ini. Nah, jangan sampai dia udah ngasih tahu kayak gini pun tetap saja mereka nggak bertobat, Paulus ditolak. Maksud dari ayat itu seperti itu, bukan terus. Karena sebenarnya itu menyindir karena jadi merekanya diterima tapi nanti Paulusnya ditolak gitu atau bahkan difitnah kok. Kalau kamu baca di Korintus 1 Korintus 1 dan 1 Korintus 2 2 Korintus itu Paulus sampai menulis 2 kali karena apa? Ada yang menjelek-jelekan Paulus saat itu dan itu terjadi dan itu normal diberitakan supaya jemaat modern di abad modern ini bisa mencontoh itu. Jadi itu kalau kamu membaca surat Paulus, bro, kamu akan menemukan satu keindahan di situ ya. Seperti apa kekristenan berproses. Berarti indah ya, yang ayat yang jangan aku sendiri ditolak itu termasuk bagian yang indah ya? Ya, makanya jangan jadi ayat dia, kalau enggak kamu tersesat. Berarti kita mesti harus ditafsir ya, harus ditafsir. Enggak, bukan ya. Kalau tafsir menafsir, kami cukup dengan Alkitab. Kami nggak pakai jurus kue lapis, harus butuh. Tadi pakai Katolik. Ya. Ini penjelasannya bro ya, penjelasannya.
Oh, jadi gini, pakai penjelasan supaya paham ya apa yang dimaksud itu ya. Iya. Makanya tadi saya selalu siap. Bentar Bro Domba, sebentar. Makanya tadi kami menjelaskan selalu kami tarik ke konteks jauhnya atau konteks dekatnya. Konteks besarnya supaya bisa disimpulkan sendiri. Bukan, gini. Konteks dekat itu satu pasal, Bro. Konteks jauhnya kamu mau mundur. Pada ini jangan ketawa dong. Kita lagi. Kalau kami tanya Quran, kalian nanti kejang-kejang. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ditanya aja. Oh, enggak. Tak jamin kejang-kejang. Melata. Kores ini yang paling mengasihi musuh. Ini ya Bro ya, Paulus. Yang mute Justin Peter ya, bukan gua bukan co-host Domba Kecil. Oh, saya nggak mute. Saya buka orang saya sambil angkat-angkat, saya jauh dari ini. Pertanyaan pertama, betulkah burung itu hewan melata selayar? Bukan. Nah, berarti kenapa kamu benar, kitamu yang salah. Bagus. Terima kasih. Terjemahan nggak yang salah? Coba bahasa Arabnya melata apa? Kalau yang di langit melata itu apa, Slayer? Yang di langit melata apa ya? Naga mungkin. Naga melata mungkin. Naga melata. Enggak tahu, itu ada di Quranmu. Ketika ya itu gua kasih tahu, yang melata di langit itu naganya tuh. Ini gua boleh bertanya lagi atau sekarang Islam ditanya nih? Masuk, Pak Eko. Udah dong, tanya dulu Slayer dong tentang Islam. Tanya lagi ya, boleh ya. Tadi kan udah menarik ya. Ada dalilnya tadi penderitaan badani, jangan sendirian ditolak. Nanya dong. Kita nanya lagi berikutnya. Aku akan nanya lagi berikutnya. Kamila yang nanya gitu loh. Oh, tadi gimana terserah. Kalau gue nanya lagi boleh, mau ditanya juga boleh gue. Nanya dong, Allah bisa dilihat nggak? Allah bisa dilihat nanti ketika di surga. Ada ayatnya. Iya. Kau akan melihat Tuhanmu di surga nanti, ada itu di hadis-hadisnya. Mana? Coba cari. Quran itu makhluk atau bukan? Quran makhluk bukan? Quran bukan makhluk, Quran itu sifat. Wah, beda sama Pak Da. Quran itu sifat. Bilang Quran makhluk. Bentrok kalian dua di sini nih. Quran makhluk ya. Mungkin masuk Pak Dani kitabnya. Makhluk ya, itu tanya Pak Dani, silakan Pak Dani. Makhluk yang Anda perkirakan seperti manusia. Iya, sekarang saya tanya Quran, Quran. Quran itu ciptaan. Berarti Justin suka salah. Ciptaan. Berarti sifat itu ciptaan. Enggak begini, ini yang nggak dipahami kekristenan. Ketika ada kholik dan makhluk, itu ada melekat, ada sifat yang melekat kepada entitas gitu loh. Ada sifat yang melekat. Nah, sifat ini yang nggak mau diakui oleh kekristenan. Karena sifat yang berbicara itu dituhankan. Biarkan Bro. Nah, coba. Apalagi? Ya. Jadi gini, Pak Dani kan tadi ngomong bahwa kitab itu tadi adalah ciptaan. Apakah sifat itu ciptaan? Kau tadi kan bilang kitab Al-Quran adalah sifat. Nah, apakah sifat itu ciptaan? Silakan. Ini nanyanya ke Pak Dani atau ke aku? Ya kamu lah, jangan. Ya ke Slayer lah. Gitu. Ini sip gini. Nah, jadi begini, sifat itu melekat kepada kholik dan makhluk. Jadi sifat ini selalu ada bareng dengan kholiknya. Gitu loh. Yang menarik, kekristenan menyangka sifat ini bisa berkehendak. Ini kan lucu. Contoh kita punya sifat baik, nah sifat baiknya bisa berkehendak. Ini kan lucu gitu. Nggak masuk ke logika. Nah, dalam Islam logika-logika yang aneh nyeleneh kayak gitu nggak ada. Ya sifat yang melekat pada entitas. Entitas inilah yang berkehendak sifatnya akan digunakan seperti apa. Jadi Quran bukan ciptaan. Quran bukan ciptaan. Oh, pada ini bilang ciptaan. Ya apa sih? Coba Pak Dani ini fitnahnya ini gimana Pak Dani? Pak Dani fitnahnya gimana nih? Ya, bukan gua yang mute Domba Kecil ya, bukan gua yang mute Domba Kecil. Bukan aku juga. Oh, aku mute dulu. Aku sopan orangnya. Setiap bicara selesai aku mute. Dimanapun. Oh, gua kira lu beres apa? Berarti ngomong lu cuma setengah-setengah mute gitu ya? Lu selesai. Ya, pada ini gimana lagi? Tertawaku juga udah selesai. Itu tertawa. Bebas. Ya, boleh. Ya, Pak Dani silakan. Ya, terima kasih ya. Quran itu ciptaan.
Kalau yang dikatakan kalamullah itu baru yang dikatakan sifat. Itu namanya kalamullah. Maka di dalam Al-Quran itu yang merupakan kumpulan wahyu-wahyu, maka di situ yang namanya kumpulan itu memiliki makna yang luas. Bagian-bagian wahyu itu ada yang namanya kalamullah. Kalau kalamullah itu merupakan sifat. Ini Pak Dhani ini ketua MUI ini. Itu kalamullah. Selayar ini apa? Ketua MUI. Nah, Pak jadi Dhani itu makanya Ustadz. kalau Al-Quran itu kan kumpulan. Umur lebih banyak lagi. Kumpulan wahyu-wahyu. Maka kalau kita mau mengeneralisir, tidak bisa kita, ya memang ada perbedaan ya, di dalam Islam juga ada, karena kalau kita sudah mengeneralisir Al-Quran itu sebagai sifat, ada umat Islam. Bukan Al-Quran sifat Pak, tidak pernah ada Pak, maksudnya sifat kalam itu kan sifat Kasih yang jempol Pak batin. Dhani. Maksudnya begini loh Pak, ya dalam sejarah Islam kan seperti yang kami ketahui, kalau salah silakan dikoreksi. Mu'tazilah itu kan dianggap bidat Pak. Kalau Pak Dhani mengatakan Quran itu adalah ciptaan atau makhluk, itu tentu saja tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Pak. Setahu kami itu Pak, dan kenapa di Indonesia setahu kami Muslim itu mayoritas aswaja Pak. Tuh. Islam Jadi itu kalau tidak ada aswaja, tidak ada yang lain. Seluruhnya Islam itu adalah merupakan ahlu sunnah wal jamaah. Bapak Ya. tahu Mu'tazilah tidak Pak? Mu'tazilah itu kan ditentang oleh Imam Syafi'i loh Pak. Dengar dulu. Mu'tazilah itu maknanya dia adalah ahli kalam ataupun ahli pemikir. Maka dia merupakan salah satu filsafat ataupun filosof Islam yang tahu. Ininya. Oke, Tahu Pak, kami tahu yang jadi masalah ya meskipun ditentang, tapi kan Imam Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Maturidi juga menentang Mu'tazilah. Ya, ini berada Justin yang resen tolong di ini dong, turunin dong. Jadi begini. Mengatakan begini ya Bang Quran itu mah. Jadi di dalam Islam itu ada istilah ikhtilaful ummah rahmat. Disitulah letaknya perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran. Di dalam Islam itu supaya umat Islam bisa lebih maju. Jadi dengan perbedaan, dengan konflik yang terjadi di dalam pemikiran umat Islam, ini pemikiran ya, bukan tuntunan. Pak, itu dogmatika utama Pak. Kalau Anda masih berbeda, itu repot menurut saya Pak. Hal-hal yang sangat mendasar Pak. Perbedaan itu makanya di dalam Islam mengatakan ikhtilaf, perbedaan itu. Pak, Bapak tahu tidak poin yang disampaikan Abu Hasan Al-Asy'ari Pak? Ketika mengatakan Quran itu ciptaan, masalahnya kecuali ya oke lah, kalau nggak peduli Bapak dengarkan substansinya, substansi yang ingin saya sampaikan. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan, bagaimana mungkin mengatakan kalau Quran itu ciptaan, sedangkan di dalam Quran itu ada kata kun, masa ciptaan menciptakan? Nah itu Pak. Tadi kan sudah saya bilangkan. Coba dengarkan Bang Edo baik-baik. Al-Quran itu kumpulan. Tadi coba dicerna baik-baik. Al-Quran itu merupakan kumpulan wahyu-wahyu Allah. Maka salah satu yang mensifati adalah kalamullah. Kalamullah itu sifat. Karena dia dalam Al-Quran bukan cuma kalamullah. Coba Anda pahami dulu. Mensifati bagaimana? Kita lagi bicara Quran yang berisi kalimat-kalimat di dalamnya, Pak. Itu perkataan dari Allah, bukan, Pak? Kalimat-kalimat baru itu akan terpisah, akan terbagi-bagi lagi. Di dalam Al-Quran itu ada kalimat itu. Kalamullah itu alam. Di dalam Al-Quran itu ada perkataan Nabi Musa, ada perkataan Nabi Muhammad, ya kan? Ada perkataan bangsa jin, ada perkataan iblis. Itu semuanya ada yang diabadikan oleh Allah.
Paham nggak? Iya, diabadikan itu teknisnya seperti apa, Pak? Yang mengatakan kan itu kata-kata. kan saya jelaskan beberapa minggu yang lalu ya. Pak, Makanya sebentar gini. Islam itu Berarti kalau Anda berbicara Allah memperkatakan perkataan yang dikatakan jin begitu atau gimana? Atau yang lain Musa gitu. Iya, kan perkataan Musa kan ada di dalam Al-Qur'an. Berarti kan intinya Muhammad menerima perkataan langsung dari Allah kan, melalui Jibril kan? Iya, itu mendapatkan Ya sudah. namanya bayinah. Maka di dalam Al-Qur'an itu ada namanya bayinah juga. Maka kalau Anda berbicara Al-Qur'an itu luas. Maka tidak bisa Anda mengeneralisir kecuali Anda mengatakan satu bisa. Apakah kalamullah itu ciptaan? Nah, itu baru saya nggak bisa mengatakan kalamullah itu bukan ciptaan, itu sifat. Oke, kalau kalimahnya. Itu makanya kita tidak bisa berpandangan seperti itu. Oke, bagian dari Quran yang bukan ciptaan apa? Nah, kalau begitu ya nanti dulu. Makanya saya bilangkan Anda kalau berbicara ingin mengadu domba dengan saya dengan Bang Slayer, nggak akan bisa lah. Karena umat Islam itu punya satu pandangan. Memang teradu domba kok, gimana sih Pak? Enggak. Cuman ya ini kan Bapak jangan gini. Ustadz Firanda mengatakan kalam nafsi dengan kalam lafsi itu bukan ciptaan. Sedangkan menurut ahlu sunnah, ya, apa itu kalam nafsi dan apa itu kalam nafsi? Jangan asal sebut aja. Saya bukan salah sebut, Pak. Maksudnya jangan asal sebut, jangan asal. Gini Pak, gini Pak ya. Pak, jangan suka bertanya ya. Seolah-olah kami itu tidak tahu, meskipun pengetahuan kami terbatas, tapi paling tidak substansinya kami tahu. Kalam nafsi itu katakanlah tulisannya, kata-katanya, kalam nafsi itu yang terkandung di dalamnya dan segala macam. Kami tahu hal-hal seperti itu. Nah, yang ingin saya jelaskan, saya loh, nggak usah ketawa. Itu benar, itu salah itu. Salah, Brother Justin. Itu benar. Salah. Oke, saya buka literaturnya ya. Saya juga megang kok. Saya megang kok. Buka aja terus dibacain. Kalam nafs. Oke lah, dari kalam lafsi dan kalam nafsi, mana yang ciptaan? Saya tanya. Nggak ada, dua-duanya nggak ada yang ciptaan. Salah lu, salah terminologi lu. Slayer, kamu nggak segarang yang tadi. Kamu ini kan gue lagi menjawab. Kamu jawab. Kamu bertentangan dengan Pak Dhani kok. Yang bagian mananya? Ya semuanya. Bingung kan lu? Ya kalau misalnya semuanya berarti lu bisa satu. Coba tunjukin yang mana. Saya tes, menurutmu surga itu kekal tidak? Kamu juga nggak. Nah, firman dulu kok kabur. Allah bisa dilihat. Soal firman dulu. Oke. Nah coba, sekarang gue bertentangan apa? Dan yang mana? Bagian mananya gue bertentangan? Ya elah, kamu udah dapat bocoran. Oh, itu sampai 5 ya. 1, 2. Pak Dhani mengatakan ciptaan, kamu bukan ciptaan 3. Pak Dhani emang ngomong kalam ini ciptaan? Quran, saya tanya Quran. Kamu tadi mengatakan Quran itu bukan ciptaan. Kan pelitat-pelitut. Jadi kalam atau bukan? Loh, pertanyaan saya 5. Quran ciptaan atau bukan? Oke. Saya jawab sekarang. Quran ciptaan bukan? Bukan. Kalau bener kan Pak Dhani bilang Quran ciptaan. Mampus dong. Ini kan balik lagi ke yang awal. Pak Dhani kan udah bilang Quran itu sifat. Gue juga bilang Quran itu sifat. Intinya kamu, ya elah, intinya kamu berbeda. Saya tanya Pak Dhani. Kok kalau misalnya dua-duanya ngomong sifat kok dibilang berbeda? Gimana maksudnya sih? Nggak usah, pokoknya saya nanya Quran itu ciptaan bukan. Kamu jawab bukan. Pak Dhani mengatakan ciptaan. Kan Pak Dhani ngomong ciptaan. Nah kalau gitu kan baru berbeda. Silakan Pak Dhani. Ini kita ngulang lagi nih. Panjang lagi. Udah, nggak usah Pak Dhani. Kamu jelasin coba. Saya katakan Al-Quran itu wahyu secara menyeluruh. Di dalam wahyu secara menyeluruh itu ada yang namanya kalamullah. Bilang timbul tenggelam Pak Dhani suaranya. Sifat. Tuh kedengeran nggak lu? Sifat tuh kedengeran nggak, Brother Justin? Selamat datang di kebenaran. Islam itu konsep ketuhanan udah kelar, my bre, udah kelar. Kita nggak ada Arianisme Athanasius lah, yang Yesus Tuhan bukan Tuhan. Tunggu dulu, nggak usah panjang-panjang. Sekarang sifat itu ciptaan ya udah nggak mau ke Yesus ya. Ya sifatnya bukan lah, sifat ini melekat kepada entitasnya, melekat kepada kholiknya. Takiam. Udah? Apa?
Sifat ciptaan apa bukan? Gitu aja. Bukan sifat ya, bukan ciptaan. Oke. Oke, sekarang aku boleh tanya, Duk? Bentar, Duk. Ya, silakan. Aku mau ya dengan Slayer dan Pak Dani. Apa persamaan penciptaannya Adam dengan Isa? Silakan. Udah dijawab nih. Gue dulu ya. Nah, okay, gue dulu. Sama-sama dengan kata kun, sama-sama dengan ada medianya. Itu persamaannya. Mana ayatnya? Dalil. Ya itulah sesungguhnya penciptaan Nabi Isa sama seperti penciptaan Nabi Adam. Kan gitu. Nah, sekarang medianya apa nih? Nabi Adam pakai tanah liat, Nabi Isa itu pakai rahim. Pakai rahim. Tanpa rahim nggak bisa jadi itu Nabi Isa gitu. Halo, tes. Nah, sesuatu yang membutuhkan sesuatu bukan Tuhan bagi kami. Jadi jawabannya beda lagi ya dengan videoku itu ya. Yang pertama mengatakan samanya ditiup. Sama ditiup. Jadi penciptaan Adam itu sama Isa sama-sama ditiup. Terus sekarang gue ngomongnya apa? Berbeda. Medianya juga berbeda. Apa mau kuceritakan kisah tentang Adam? Coba diceritakan coba. Apa Kores yang ceritakan? Kau ceritakan lah. Kau tahu apa enggak? Aku juga sanksi sama pemahamanmu dengan Islam. Silakan. Ya anggaplah gua nggak tahu lah. Coba anggap gua nggak tahu lah. Coba ceritakan coba. Nah, memang kau nggak tahu. Jadi Allah memerintahkan malaikat. Coba injili gua dengan Al-Qur'an, silakan. Ya dia diam. Iya, kau diam. Bukan Al-Qur'an, ini kisah. Ya, Ustadz Muzuma aja blunder, bertakya kanan kiri. Jadi malaikat Mikael pertama kali disuruh ke bumi mengambil tanah. Tetapi sama bumi larang. Pulang dia ke Tuhannya. Bos, tak dikasih sama bumi. Diperintahkanlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu ya. Ditolak lagi juga sama bumi. Akhirnya malaikat Israel, penyabut nyawa. Kenapa malaikat Israel itu dikatakan penyabut nyawa? Karena alasan ini. Dia datang ke bumi mengambil dengan paksa segala tanah yang ada di bumi. Dan omongannya bumi dibantah sama dia. Makanya dia dikatakan sebagai malaikat maut atau malaikat penyebut nyawa. Itulah kisah kenapa malaikat Jibril dikatakan sebagai penyebut nyawa. Setelah itu, telah kumpulkan dalam proses penciptaannya, tanah itu selama 40 kali 3. Jadi 120 tahun. Sekali proses itu 40 tahun. Ada 3 proses. Nah, setelah proses itu terjadi, iblis datang ke tanah yang dibentuk ini. Dan dilihat sama iblis bahwa manusia yang mau diciptakan ini ada rongganya. Maka dia memukul atau menyentuh bagian perut. Itulah terjadi prosesnya pusar. Ya. Lalu setelah itu Allah turun, Allah meniupkan ruh. Ruhnya tidak langsung masuk, tapi menolak. Dia mutar-mutar. Akhirnya diperintahkan masuk. Akhirnya dia masuk. Setelah dia masuk ke tubuhnya Adam, ke tanah yang diciptakan Adam ini, Adam melihat ada sinar yang bertuliskan Muhammad bersanding dengan nama Allah. Kenapa itu ada di situ? Karena itulah Nabi Adam meminta ampun sama Tuhan dengan menyebut nama Muhammad. Maka itu ditanya sama, dari mana kamu tahu dengan nama itu? Ketika engkau menciptakan aku melihat ada tulisan itu, saya nggak tahu siapa. Maka Allah karena tahu Adam bisa menyebutkan itu, Allah mengampuni dosa Adam. Ini pun sudah diklarifikasi sama Ustadz Abdul Somad. Ada videonya, silakan cek. Nah, kalau penciptaan berarti yang lu ceritain salah gitu. Tunggu dulu. Loh, yang ku ceritakan benar apa enggak? Lo tahu enggak? Tadi Ustadz Abdul Somad klarifikasinya apa yang diklarifikasi? Yang dikatakan Abdul Somad, Nabi Adam dosanya diampuni karena menyebut nama Muhammad. Kau cek di videonya ada itu. Yang diklarifikasi apanya? Kisahku yang kuceritakan. Yang diklarifikasi, yang aku ceritakan ini apa yang sesuai dengan diceritakan Abdul Somad.
Kalau kau nggak percaya, kau lihat videonya. Nah, oh, dikonfirmasi maksud lu. Klarifikasi itu koreksi, Mbak Ibre. Lanjut. Iya. Ceritaku ini kau percaya nggak? Nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Nah, kau bingung. Berarti dalam proses ciptaan Adam ada 120 tahun. Apakah penciptaan Isa sama seperti Adam? Tidak. Dalam segala hal aku katakan tidak. Yang sama hanya meniupkan. Kalau dikatakan meniupkan, samanya di mana? Samanya hanya ditiup. Jika samanya hanya ditiup, manusia juga ditiup. Umat Islam percaya bahwa manusia ditiupkan ruh Allah di umur 120 hari. Sama-sama ditiup. Jadi penciptaan Adam, Isa, dan manusia sama-sama ditiup. Jadi kalau dikatakan penciptaan Adam dengan Isa samanya di mana? Tidak ada yang sama. Sama-sama ditiup. Kalau Isa yang meniupkan adalah malaikat. Sama-sama tidak menggunakan sperma. Tunggu dulu. Sama-sama ya. Kalau Isa tadi yang meniupkan Jibril. Tetapi kalau Adam yang meniupkan Allah. Aku pernah tanya di Q&A, ya, nggak tahu lupa aku di mana. Persamaan hanya ditiup. Jika memang persamaannya ditiup, manusia juga ditiup. Jadi apa spesialnya? Jadi kalau Adam di kekristenan bukan ini ya? Adam kekristenan bukan manusia ya? Sekarang saya tanya Quranmu, penciptaan Adam sama seperti Isa. Tuh gimana? Lu bisa jawab nggak? Iya. Cerita Adam aja. Sama-sama. Tadi thank you lu udah tambahin satu lagi, sama-sama ditiup, sama-sama tidak menggunakan sperma, sama-sama menggunakan media. Tanpa tanah liat Nabi Adam nggak jadi, tanpa rahim Nabi Isa nggak jadi. Mesti ada medianya. Beda bro. Serius, mesti ada medianya. Kalau misalnya Nabi Isa, kalau misalnya Nabi Isa ditiup tanpa media apa-apa, wow jadi manusia keren itu, baru salut gua. Bolehlah kekristenan menuhankan. Cuma kalau misalnya pakai rahim juga ya. Pak Dhani sekarang, Pak Dhani. Apanya? Ya, Pak Silakan Pak Dhani. Ya, sama kemarin saya dapat jawaban bahwa penciptaan Adam sama Isa sama-sama ditiup. Sekarang Pak Dhani, silakan. Iya, jangan sembunyi Pak Dhani. Silakan Pak Dhani. Saya Iya. Samanya di mana? Silakan. Bukan hanya ya, jadi persamaan itu banyak. Di antara ditiup juga. Kemudian tidak ada sperma. Tidak ada percampuran sperma. Adam juga tidak menggunakan sperma. Kemudian medianya juga sama. Kalau Adam dari tanah. Sementara rahim seorang ibunya yang bernama Maryam itu juga dikatakan bersumber dari tanah. Ya kan, sumber manusia ini juga tidak lepas juga dari tanah juga. Jadi sama-sama menggunakan media. Apa salahnya? Itulah persamaannya. Iya, kalau misalnya beda soal durasi doang ya nggak ada masalah sih. Yang satu 120 tahun, yang satu 9 bulan ya biasa aja lah. Pak Dhani tanya dong Pak Dhani. Berarti samanya. Tanya dulu Pak Dhani. Sebentar Pak Dhani. Sebentar aku mau nanya. Bentar mikir, domba kecil belum beres. Gimana? Karena aku nanya sama Pak Dhani dulu. Ya udah mikir aja deh. Yuk. Sebentar Pak mikir. Ini kesempatan dulu Pak Domba menyelesaikan Pak. Silakan Pak Domba. Iya. Oke ya. Jadi kalau katakan sama-sama ditiupkan, jadi ayat ini tidak terlalu spesial karena manusia juga ditiupkan. Yang meniupkan tubuh manusia di dalam manusia ini, penciptaan manusia kita ini, itu Jibril. Sama-sama ditiupkan. Sama-sama Jibril. Nah, oke. Berarti persamaannya hanya media, tanah, sama sperma. Kalau Pak Dhani tadi katakan, Maria berasal dari mana? Dari tanah. Tidak. Maria berasal dari rahim. Sperma laki-laki dan sperma perempuan. Baru terciptalah itu. Tercipta Maria. Tapi kalau Pak Dhani katakan dari tadi samanya dari rahim, kalau dikatakan rahim berarti ada tempat. Sedangkan penciptaan Adam itu mengambil dari tempat.
tempatnya di bumi di sebelum ke sana itu dong yang Jibril dulu dong. Yang Jibril. Emang Jibril lah yang niup ruh ke dalam rahim Maria ya? Nah, itu di mana sih? Slayer, domba kecil ini, dengar lu, domba kecil ini orang yang sangat yakin bahwa umat Islam nggak ada yang hafal Quran. Cakep. Nah, sekarang dibuktikan aja Jibril yang niup ruhnya. Coba. Selamat malam. Yang sekarang Maria ketemu siapa? Loh, kok ke situ? Jangan disamain. Kalian kan datang keimanan dari ditafsir. Kalau Islam tuh dari yang tertulis. Lah aku tanya, bener nggak? Oh, nggak tahu kan? Ya, semua firman disampaikan malaikat. Nah, sekarang yang ruh ditiupkan malaikat ini di mana dalilnya? EO. Ya, sekarang aku tanya, yang bertemu dengan enggak, kamu tahu? Aduh. Tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Amir dan Akhi Julius. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lu nanya, iya Jibril yang ketemu Maria Jibril. Nah, terus yang meniupkan siapa menurutmu? Yang meniupkan kalau secara surahnya di Al-Anbiya ayat 91 ini kami ini merujuk kepada Allah. Dan Maryam yang telah memelihara kehormatannya lalu kami tiupkan ke dalam ruh dari kami dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Selamat datang di kebenaran. Berarti semua itu adalah kekuasaan ya. Domba kecil ngecek datanya lagi. Oh, masa sih nggak ada kata Jibril sih? Masa sih? Ah, gitu-gitu. Allah bisa turun ke bumi ya. Apa? Allah bisa turun ke bumi ya. Allah bisa turun ke bumi enggak sih? Bukan masalahnya bukan bisa nggak bisa, pantas nggak pantas gitu loh. Oh, jadi tadi yang tiupin siapa? Yang tiupin Allah lah, pakai kata kami itu nahnu. Oh, berarti kami ya? Berarti kami. Allah ya? Allah. Itu niup ke farjanya ya. Ini ya, tiup ya? Iya, ditiup lah, nggak dizinahi kan. Kalau zina kan Hosea 2 nomor 2. Tiup dari mana? Ditiup ke farjahnya. Ditiup dari langit bisa aja lah, namanya juga Allah Maha Kuasa. Pakai ditanya. Lewat mana? Masuknya itu lewat kemana Pak Dani? Farjaha kan? Farjaha ya, iyalah ke situ. Oh. Anginnya lewat farjaha. Siapa yang meniupkan? Yang meniupkan kami itu loh, Allah. Maksudnya Allahmu itu meniup farjahanya Maryam gitu. Iya. Pastinya kalau Allah mungkin dari kekristenan itu karena Tuhannya manusia, jadi kalau niup tuh mesti nempel mulutnya ke farjaha gitu. Mungkin dari kekristenan mungkin begitu. Kamu jangan karena Tuhannya manusia wajar, terbatas dari ruang dimensi. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus niup itu ya nempel mulutnya ke siapa? Ke farjahanya Maria. Jangan mentakwil. Yang tertulis farjaha. Iya, yang tertulis kan farjaha. Nah, ya berarti Allahmu pikiran kalian kan nempel tuh, nempel kan ya? Iya kan? Nggak usah mentakwil. Nggak ditakwil. Nah, sekarang ada tertulis nggak? Mulutnya mesti nempel gitu. Kan nggak ada. Ya intinya farjaha ditiup. Intinya farjaha ditiup itu aja gitu. Ini gue menjelaskan kebingungan kekristenan. Di mana kalau misalnya Tuhan manusia, maka mesti nempel mulutnya ke farjah seorang wanita. Itu kalau Tuhannya manusia. Saya nggak bilang nempel, minimal misalnya kores. Jangan gitu dong. Gimana cara manusia Yesus niup farjah kalau nggak nempel? Manusia ini loh. Sekarang nggak boleh gitu dong. Nggak boleh. Ini kita mesti mengamini keterbatasan jasad dari seorang manusia. Niup farjah istrinya. Nah, itu kan kalau Yesus kan nempel kan karena manusia. Nggak usah ngomong Yesus dulu. Gimana? Ini Tuhan lu berbentuk manusia, Tuhan kami tidak ada yang menyerupainya. Jadi ketika meniup farjaha, yang mesti nempel itu mulutnya siapa? Mulut yang Tuhannya berbentuk manusia. Enggak, saya nanya. Ini yang perbedaannya, ini yang membedakan antara keimanan kita. Oke. Cakep ya? Slayer. Alamu punya wajah nggak apa-apa brother Justin ya. Gua menghargai kemanusiaannya Yesus kok. Kalau misalnya nempel ke farjah ya nggak apa-apa lah. Yesus orang. Bisa buktiin kamu bilang itu ini ya. Kamu bilang ayat itu bohong ya.
Ayat itu bohong gimana tuh? Bohongnya. Saya bisa mana bohong? Kenapa gue bisa bohong? Kenapa gue bisa Al-Anbiya 91 gimana sih tertulisnya? Kok gue bisa dibilang bohong? Enggak, kamu bilang ayat itu bohong atau hadis itu bohong, boleh nggak? Nggak boleh dong, nggak boleh. Oh ya udah nggak boleh ya, apa boleh buat? Apa sih? Nggak ngerti gue. Nanti intinya begitu. Jadi bedakan antara Tuhan Allah Azza wa Jalla dan Tuhan yang Yesus yang kalian sembah itu. Yesus punya mulut, maka kalau niup farjaha mesti nempel mulutnya. Yesus. Masalahnya Yesus. Allah enggak. Alamu punya wajah. Ini kalian mesti terima kenyataan Yesus itu berbentuk manusia. Iya, Yesus terima kenyataan. Manusia. Bentar ya. Yesus memang manusia, tapi Yesus nggak pernah tiup farjaha. Iya, sekalinya dia tiup farjaha, nempel itu mulutnya, Brother Herbert. Iya, Yesus nggak pernah tiup farjaha. Iya, tapi kan gimana cara menciptakan orang tiup-tiup roh itu kok? Ya enggak? Loh. Enggak pernah Allah kami mencipta sesuatu dengan meniup. Coba benar-benar ayatnya ya. Coba dengarkan dulu. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara farjahanya ataupun vaginanya. Dia memelihara vaginanya. Maksudnya apa? Dia tidak ada laki-laki lain yang berhubungan dengan dia. Itu lalu kami tiupkan bunyinya seperti itu pada dari kami ke dalam tubuhnya. Nah, selamat datang di kebenaran. Dah. Mana ke dalam tubuh? Inilah kenapa kalian itu mesti bisa berbahasa Ibrani, gitu loh. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Jadi farjaha itu pemeliharaan kehormatannya, bukan ditiupkannya gitu Pak Dani ya? Iya. Masya Allah. Khair, beautiful. Roh itu ditiupkan ke dalam tubuhnya, maka di sini mengarah kepada rahimnya. Lewat mana? Gini. Tapi tetap Yesus itu niup farjaha mesti nempel mulutnya. Bang Erben, saya boleh layani 5 menit nggak ini orang-orang nih? Tapi ingat ya, halus. Siap. Ya, gini loh, siapa tadi namanya nih? Slayer nih. Saya mau tanya dulu Slayer. Menurutmu firman Allah itu turun ke dunia hanya pernah lewat rahimnya Maria enggak? Turun ke dunia lewat Jibril. Turun ke dunia hanya lewat rahim Maria atau enggak? Lewat kurir. Berarti iya, kan betul, pernah ada kurirnya, Jibril alaihissalam. Oh, itu kan dalam versi kamu, ya kan? Itu kan versi kamu pakai kurir. Ya versi siapa lagi yang percaya? Versi siapa lagi yang ada? Coba gua. Ada versi gua terus versi siapa lagi? Firman Allah bisa turun ke bumi langsung, nggak usah pakai kurir. Siapa bilang harus pakai kurir? Ya, kalau contohnya. Sebentar. Enggak. Lu ini membantah kekristenan lu sendiri. Firman lu turun itu butuh rahim. Tunggu, itu turun setelah 200 tahun sebelum itu dia udah bolak-balik bolak-balik. Iya, cuma kan nggak jadi orang. Nggak jadi orang kan. Nah, sekarang ketika jadi orang butuh rahim kan. Lu kok membantah keimanan lu sendiri? Bukan, kau tahu nggak apa maksudnya menjadi manusia lewat Bunda Maria? Tahu nggak? Ya, itu dia. Nggak bisa Yesus turun nggak lewat rahim dan jalur vagina itu nggak bisa. Nggak bisa dia. Sebelum dia turun jadi manusia lewat Bunda Maria, dia udah pernah turun. Dia ketemu Abraham langsung, makanya Abraham berkata, Yesus berkata, Abraham bersukacita melihat hariku. Enggak. Dia ketemu enggak Abraham, ada. kemudian dia enggak ada, dalilnya enggak ada, bohong nih. Ini Randy Fox bohong nih. Bohong nih. Diam. Dia ketemu Musa dalam bentuk api. Ketika dia di gunung dipanggil Iya, itu kan Tuhan Israel gitu. Tapi ketika bentuk yang Yesus, perhatikan ini, bentuk yang Yesus. Sekarang gimana caranya rahim Maria ini keluar api itu gimana caranya? Sebenarnya gini teman-teman, sebenarnya Pak Randi, Pak Domba, sebenarnya kekristenan ya itu memang kalau terkait dalil Quran yang mengatakan atau akidah Quran Islam yang mengatakan bahwa Yesus disamakan dengan Adam, itu maksudnya
Nah, kalau itu konteksnya adalah manusia sejati, kekristenan tidak membantah itu, meskipun tidak menggunakan Quran sebagai dalil. Ini ada suara bisik. Berarti Brother Justin mesti berdamai dulu sama domba kecil. Ya, makanya gini, ini kan dialog ya, gini-gini, nggak apa-apa lah. Maksudnya gini, mungkin yang tadi domba kecil saya maksudkan itu prosesnya dan sebagainya gitu, harus sama persis dan ternyata berbeda. Tapi memang melalui hasil konsili Chalcedon, itu gereja sudah memutuskan final bahwa kemanusiaan Yesus ya memang kemanusiaan sejati, keilahiannya itu terletak dari praeksistensinya. Nah, sebagai firman Allah itu. Di Ibrani 1 juga dijelaskan gitu kan. Mengenai cara Allah menyampaikan menyatakan diri kepada umatnya dengan berbagai cara. Tadi Pak Randy menjelaskan tentang konteks teofaninya. Terkadang ada kristofani, itu jadi dijelaskan. Nah, di sini perbedaan dengan Yudaisme kita dalam menafsirkan. Jadi saya pikir sih mengenai kemanusiaan Yesus itu sudah pada posisi final ya. Kalau kita belajar tentang doktrin ketuhanan yang kita sebut dengan doktrin Trinitas, itu sudah menjelaskan dengan sangat baik. Kemanusiaannya berawal, kemanusiaannya tidak berasal dari kekekalan. Ketika mengatakan kemanusiaannya berasal dari kekekalan, itu bidat, heretik. Nah, ketika menyangkal kemanusiaan Yesus pun itu dikatakan sebagai antikris. Ketika menyatakan hanya satu pribadi kealahan, kemanusiaannya hanya seperti orang-orangan sawah, gitu, itu pun robot, itu pun bidat. Jadi saya pikir kekristenan sudah final itu sih, tidak perlu harus dibenturkan. Ketika Quran, jadi gini, ada banyak di dalam Quran yang sebenarnya bisa kita amini ya, ketika mereka mengatakan kafirlah yang menyamakan Al-Masih dengan Allah. Tuh, semua orang Kristen di dunia mengatakan amin. Kafirlah yang menikahkan, menduakan, segala macam. Semua orang Kristen berkata amin. Oh, itu bukan merujuk ke Kristen kok. Itu merujuk ke bidat-bidat Kristen. Yang di Quran itu lebih banyak merujuk kepada bidat-bidat Kristen. Tidak ada yang mengatakan. Saya mau nanya Brother Justin nggak nyembah Yesus. Tunggu. Belum selesai. Domba kecil jangan. Lu jangan benerin apa yang Brother Justin bilang ya. Kenapa? Nggak boleh. Ini keimanannya Brother Justin. Enggak, aku mau bacakan. Enggak, tentang penciptaan Adam ini dan Domba. beda kan? Aku bisa tanya enggak? Aku bisa ini kan enggak? Kalau Yesus itu sebagai firman itu sendiri, kenapa yang ngomong masih dibantah-bantah aja? Yohanes 17 gimana? 17:8 itu. Aneh ya tentang Adam dan Isa kau udah tahu. Bicara rebutan gitu. Datang langsung tenang dulu. Saya mau bacakan Quran ya. Gimana nih Bang Justin Biar enggak, saya compare. Kalau Yesus itu sebagai firman itu sendiri, kenapa Yesus di dalam Yohanes 17:8 itu Yesus menerima firman? Gimana itu? Penjelasannya bukan seperti itu. Jadi ketika dikatakan Yesus itu adalah firman yang hidup, itu maksudnya adalah personalisasi dari abstraksi. Jadi kalau teman-teman belajar tentang teologi gitu ya, saya juga sedang belajar, bukan saya seorang teolog gitu ya. Ada yang disebut bahasanya kaum Trinitas sering mengatakan hipostasis atau realita konkret. Jadi ketika dikatakan firman menjadi manusia itu adalah pewahyuan. Bukan artinya Allah Bapa kehilangan firmannya kemudian bisu. Firmannya dari benda roh, jadi dari roh menjadi manusia. Oh, tidak seperti itu. Yesus Kristus adalah manusia sejati. Nah, kealahannya itu adalah karena dia adalah wahyu. Terletak pada kekristusannya. Karena Kristus atau Al-Masih itu adalah nubuat yang dijanjikan oleh Allah sebagai bukti bahwa Allah bertindak menyelamatkan. Kalau saya menggunakan istilah dari saudara saya kemarin, Edi Badai, ya, yang kontroversial tapi menarik. Cara Allah untuk menyelamatkan umat manusia adalah Kristus. Jadi, teman-teman Muslim jangan salah paham. Kami tidak menuhankan kemanusiaannya. Yang keilahian yang kami tuhankan sebagai penyataan langsung firman itu. Firman itu tetap berada dalam diri Allah. Makanya ketika dibaptis, turunlah suara dari surga, inilah anakku yang kekasih. Memang itu suara siapa? Wewe Gombel? Kan tidak, itu tetap Allah Bapa yang berfirman. Jadi itu adalah misteri ilahi yang tidak bisa kita pecahkan. Sama halnya ketika teman-teman Muslim mengatakan firman itu, kandungan firman kalamullah itu bisa dilihat dari Al-Quran. Kami menerima itu. Silakan, itu sangat baik.
melalui para nabi, para rasul, melalui Quran. Kami juga melihat seperti itu. Di 1 Yohanes 1 ayat 1, firman itu hidup, bisa kami raba. Tapi bukan berarti, sebentar ada noise, Pak Abdul Amir ada noise, Pak. Jadi firman itu menjadi manusia, bukan menjadi kitab suci kalau di tempat kami. Kitab suci itu pemahamannya adalah catatan manusia, kesaksian manusia tentang wahyu Allah pada umat manusia. Jadi kayak gitu sih teman-teman. Ya, bagus. Yang Yohanes ini ya, Yohanes 17 ayat 8, bahasa Yunaninya di sini itu rema. Jadi firman itu ada yang menjadi Torah, ada yang menjadi menjadi manusia ya? Enggak. Jadi gini ya, firman menjadi manusianya Yesus. Kalau Torah itu, Torah yang mana dulu? Hukum Taurat, 10 hukum Taurat yang kau maksud? Torah lima kitab Musa. Kecil banget suaranya. Kecil Fire Band. Nah, ini ya. Kalau Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman ini memakai kata rema, bukan kata logos. Kenapa nggak bawa yang 14-nya? Ya. Ini kan ditanya tadi, makanya saya jelaskan. Jadi segala rema yang kau sampaikan kepada aku, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Jadi bukan kata logos di sini ya. Beda dengan Yohanes pasal 1. Kalau Yohanes pasal 1 ini pakai logos. Kok bawa yang itu, Ben? Hah? Jadi Yesus logos, Yohanes 17:8 itu rema. Kalau di Islam itu kalimah. Yang ini Ben, yang apa? Logos dengan rema. Yang ini Ben, yang nomor ya Yohanes 8 nomor 55 Ben. Yohanes 8. Ayat 55. Kenapa di sini? Nah itu pakai logos Ben di situ Ben. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Saya belum cek apakah ini pakai kata logos. Itu pakai logos itu. Kata logos ini. Yohanes 8 nomor 37, nomor 43, nomor 55, itu pakai logos semua. Oke, sebentar saya jelaskan. Ya. Hening senyap, kebenaran menyeruak ke dalam saudara Kristen. Enggak, kami bisa menjelaskan, memberi kesempatan layar menjelaskan. Tenang aja bro, ahli kitab. Ini tenang. Ini gue tenang aja. Tenang. 36.000 ayat kami bisa jelaskan. 6.000 ayat mah. Iya, penjelasan kan ya. Emang mesti gitu ya. Emang keimanan Kristen itu datang dari penjelasan. Selesaikan dulu lah. Lah kau kalau nggak mentakwil juga nggak bunyi ayat. Kalau nggak pakai hadis Nabi, hadis Allah. Kalau nggak pakai hadis Nabi, Quranmu nggak bunyi bro. Quran nggak bunyi gimana? Quran itu tidak akan ada kalau tidak ada Nabi, gimana? Kami nggak pakai jurus kue lapis Pak. Kalau mau pakai kue lapis yang melapis Alkitab, bagaimana Quran bisa kalau ada? pakai jurus kue lapis yang melapis Alkitab itu banyak sekali Pak. Iya, gini aja. Itu Biblos dicecer aja. Kita buy one. Coba Torah versus Al-Quran, Yesaya versus Al-Quran, Matius versus Al-Quran. Jangan main keroyokan. Keroyokan gimana surah-surahmu itu ada surah Makkiyah. Kalau keroyokan lah itu. Surah-surah ya Kak, Matius 1, Matius 2, Matius 3 itu surah-surah baru ayo kita adu. Cuma kalau misalnya mau main per kitab, Al-Quran kita buy one ayo. Berani nggak? Ntar gua tanya penciptaan Adam YSKL bingung kalian. Ayat yang dimakan kambing baru Taiwan. Ya nggak usah, nggak perlu yang makan kambing. Coba yang jangan sendiri aku ditolak itu juga kalian udah bingung. Oke. Ini ya. Jadi gini, Slayer. Ya. Firman sebagai logos itu dipakai 330 kali dalam BB. Artinya luas. Banyak ya? Iya, ini artinya luas.
Logos ini merupakan kata benda yang diartikan sebagai firman, tapi kadang juga diartikan perkataan, kabar, Injil, ilmu, pengetahuan, ucapan, atau sabda. Kurang satu, Ben. Ben, kurang satu itu, Ben. Lumayan juga itu berita dasar. Yesus. Oke. Jadi ini ya, Tuhan, ini Bapa di surga, itu memiliki logos. Dan dia menjadi sumber logos. Yesus juga memiliki logos. Bahkan juga semua orang memiliki logos. Perbedaannya Nah ini kan kalau logosnya Tuhan namanya Yesus, logosnya Yesus namanya siapa? Bentar. Yesus kan memiliki logos, saya juga memiliki logos. Bedanya adalah logos Allah itu kekal dan maha kuasa. Logos Yesus adalah logos kemanusiaan Yesus yang punya otoritas yang diberikan dari Allah. Makanya nanti perkataan Yesus, perbuatan Yesus kan ajaib. Contoh, Yesus bisa menghentikan badai, bisa dengan kata-katanya menghidupkan orang. Baru semua orang memiliki logos. Jadi perlu kita memahami makna logos itu harus dipahami pada konteksnya. Ayat yang berarti nggak semua logos punya nama ya? Ya logosnya Tuhan aja yang punya nama ya? Bentar ya. Jadi gini ya. Jadi Tuhan memiliki logos, Yesus memiliki logos, manusia memiliki logos. Apakah logosnya sama-sama atau berbeda? Di sini kita lihat ya, logos Tuhan kekal dan maha kuasa, sebab logosnya Tuhan, huruf besar ya, ini menuju kepada YHWH, adalah hakikat Tuhan sendiri. Tuhan menciptakan segala sesuatu oleh logosnya. Yesus adalah logosnya Bapa di surga yang diutus ke dunia menjadi manusia. Dalam hakikatnya sebagai manusia, ia memiliki logos. Logos Yesus berkuasa sesuai dengan kuasa yang Bapa di surga nyatakan di dalam diri Yesus. Manusia juga memiliki logos, yaitu sebagai logos yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai ciptaan. Logos manusia terbatas dan mutlak harus bergantung kepada logos Tuhan. Dan logos Kristus yang telah hadir menjadi sumber hikmat dan terang bagi manusia. Coba dibuka dong logos yang manusia, coba gue pengen lihat. Apakah di bahasa Indonesianya firman? Coba gue pengen lihat. Yohanes 8 ayat 51-52. Yohanes berapa? 8, 51-52. Coba dilihat. Ngajarin umat bingung tentang Aku apa berkata itu firman. kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Ini logos Yesus. Bentar dulu. Kata orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, demikian juga nabi-nabi. Engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, dia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Ini bukan logos manusia ini. Iya. Ya Yesus kan manusia. Yang lo minta coba logos manusia mana? Loh. Ini kan Yesus yang ngomong. Iya, Yesus yang ngomong. Ya makanya gue minta logos manusia. Oke, saya cari prokondansi ya, bentar ya. Silahkan dicari. Gue tahu sebenarnya dalil-dalilnya yang mana. Gue cuma pengen tahu penguasaan lu mengenai pembendaharaan kata-kata Yunani dalam Biblos seberapa jauh. Apakah ngalahin gue atau enggak gitu loh. Apalin aja bangga. Iya kalau udah hafal lu kan udah enak kita dialog. Bisa gampangnya nyebarin kabar baik yang dilantunkan. Cari lagi dalil yang ada demi kebenaranmu. Awas kena copyright. Quran ciptaan tapi ada kata kun. Aduh, gimana itu? Ciptaan menciptakan. Dibilangnya ciptaan itu pengen disama-samain. Kun menciptakan. Mulutmu nggak bisa diem tenang gitu ya? Kenapa? Ini nunggu kasihan ini gua, kasihan apa namanya? Viewer gua kasihan. Daripada sepi soalnya. Iya, udah aku catat penciptaan adanya. Udah dicatat penciptaan ada ya? Udah berdamai sama Justin Eviter? Gak ada masalah, bagus tadi poinnya domba. Memang di Quran itu kalau nggak ditakwil yang benar kata domba itu aneh jadinya. Karena ditakwilnya pakai kue lapis lagi, lapis ini. Yang bagian mana yang ditakwil tuh?
hadis pun ratusan ribu. Pertanyaannya, hadis itu disalin, ditulis atau dihafalin ya? Cuma kita hadisnya nggak dibikin kitab suci. Hadis dihafalin juga. Ada penghafal hadis nggak? Nggak ada lah. Al-Quran aja yang ada penghafalnya. Al-Quran. Ada Al-Quran banyak hafiz. Cuma kalau apa ya, itulah. Belum menemukan umat Islam yang hafal Quran. Kores. Tadi udah ada yang mau naik nih. Gue tanya ke ini gue ya. Ikhwah yang di live komen. Ada yang nantang nih. Ada yang pengen ketemu sama Hafiz Quran nih. Ayo naik Ikhwah. Iya, naik. Yang hafal Quran naik. Yang hafal Quran naik Ikhwah. Kalau saya sebutkan ayatnya, saya sebutkan kisahnya, kocak langsung kau tunjukkan ayatnya. Ya. Jangan kau langsung aku kalau tunjukkan ayat, ya. Siapa aja? Siapa aja? Dapat apa? Kecil belum pernah bertemu, iya. Tunjukkan, banggakan bahwa Islam itu penghafal Quran yang baik. Banyak penghafal. Makanya dites. Ini giveaway-nya apa ya? Giveaway-nya apa? Kalau mau klaim ya silakan. Dalam Islam itu adanya. Banget nih kalau Islam ditantang nih, gue seneng banget nih. Dapat apa? Dapat apa? Kau diam. Player berdiam. Kalau disuruh diam. Gue disuruh diam. Hafal Quran enggak? Ada. Enggak, gue nggak hafal. Kalau gue hafal Quran, nama gue Hafiz, bukan Penatua, bre. Lu minggir dulu, aku mau tanya Pak Dani. Pak Dani hafal Quran enggak? Jangan tertawa loh. Lo kok nggak tertawa? Gue udah bilang gue bukan Hafiz. Hafiz Quran. Ada. Kok diem? Yang ku tanya Dani. Saya tidak hafal. Dani bukan gua. Quran. Anak saya insya Allah hafal. Saya tanya Pak Dani. Pak Dani hafal Quran enggak? Berarti yang hafal anaknya. Emang saya ada yang hafal. Emang kenapa? Kenapa, Domba? Emang kenapa? Ada nggak yang ngafalin tanpa melibatkan bacaan? Ngapain nanya-nanya hafal Quran? Banyak yang hafal Quran. Jadi dari Nabi Anda, dari mulut masuk telinga, langsung ke mulut, masuk ke telinga, butuh share screen nggak? Saya share screenin. Ya, nih udah ada nih, udah datang nih satu nih, Akhina Muhammad Irfan Fauzi, domba kecil. Sebelum kita lanjut, domba kecil akan ngasih apa kalau dia hafal? Ya, aku mau cari dulu kisah. Saya belum hafal. Kok hafal? Sebutkan. Tuh, kok hafal apa? Dapat apa? Dapat apa? Quran kan? Iya, dapat apa? Teman saya banyak yang hafal Quran. Emang kenapa sih, domba? Teman saya banyak yang hafal. Temennya. Ya emang kenapa sih? Oh, temennya. Jangankan temennya. Anakku hafal Quran, bro. Enggak, nanti gua akan bikin satu kajian, satu konten. Domba kecil menantang Islam yang hafal Al-Quran. Nah, tantangan dari lu nih apa ngasih apa? Bentar. Maunya domba kecil itu apa sih? Maunya domba kecil. Maunya domba kecil. Oke, kalau transfer nggak bisa. Oh ya, transfer maunya domba kecil apa? Ente mau nanya apa? Ente mau ngapain? Pulsa 100.000. Loh, aku cuma ngatakan, setahu saya belum pernah menemukan orang yang hafal Quran. Setiap saya tanya Quran, ayatnya di mana? Gigimu peang, gue ditanya lu hafal. Jadi harus hafal ayat-ayatnya gitu. Ayatnya di mana? Terus? Ayat Quran yang dihafal apanya, Pak? Teman saya banyak yang hafal ayatnya. Oh iya, nanti tunjukkan. Anak saya juga bisa hafal Quran. Iya, 30 juz hafal anak. Mau apa sih? Aku kan aku bukan cari klaim. Tadi kan aku ngeklaim anakku hafal Quran. Akhirnya udah ketemu, dicari-cari sama Brethren Erben nih. Kalau S3 tuh nomor 17. Kita intermezzo doang sama domba kecil sebenarnya. Ini nungguin Erben habis 10 menit. Intermezzo lah. Iyalah. Daripada ngomong nggak jelas, kok nyanyi-nyanyi nggak enak suaramu. Kalau aku pengen nyanyi belajar sama aku. Ya udah, ini udah malu. Ya, coba. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan di sini memakai kata mana? En poiste itu di atas. Tadi udah ini logos. Coba. Kolose 3:17 ya. Iya. Kolosian berarti. Masih ada lagi yang lain. Dor. Kolosian 3. Dor. Jangan dor, bro. Boom. Dor itu punyanya si Kores. Si Slayer itu. Yang nggak bisa berdiam itu.
ahli kitab ngasih kursus dapat konten Kores. Oh iya, terbukti manusia punya logos juga ternyata. Cakep. Ya nanti masih banyak lagi ayat-ayatnya. Oke, nah pertanyaan berikutnya, kalau udah terbukti manusia ada logos. Nama logosnya manusia ini apa? Ya, seperti iya. Logos Allah, firman itu tidak butuh nama. Yesus itu nama kemanusiaan. Jangan bohong. Tuh, yang mengatakan nama Yesus itu kekal, itu ngawur. Nama Yesus itu ada pada seseorang yang dilahirkan. Ini setuju ini kekristenan setuju nih. Loh, nama kamu Yesus dapat pemahaman dari, makanya kalau debat jangan kebanyakan sama orang yang nggak jelas, bro. Kamu banyak di CIA. Oh, debat kebanyakan sama Jody Triteos sih. Oh iya, enggak, gue kebanyakan dialog sih sama Brandon Erben, sama Jaya Polegit. Firman punya nama. Firman punya nama itu pemahaman dari mana? Firman itu transenden di dalam diri Allah. Lalu Firman namanya Yesus loh. Firman yang menjadi manusia namanya Yesus. Itu dia. Nah, sekarang firmannya manusia namanya apa? Aku pamit ya. Udah malam ini ya. Udah pagi. Iya, Ben, belum beres, Ben.